Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Cerita berlanjut, setelah Mo Kuan-Yan dan Han Gong bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan karena tiga sekte datang ke sekte Xiao Yao. Dan Gu Xuanchen meminta mereka untuk menangani sendiri, mereka pun pergi untuk menemui para tetua dari tiga sekte yang datang. Dan di aula sekte Xiao Yao terlihat para tetua dari tiga sekte. Tetua dari sekte Pedang, Chang Yun, tetua pavilion Xingyu, Xing Qilong, dan tetua dari istana Wuji, Wu Hai. Chang Yun berkata, apa sekte Xiao Yao kalian masih memiliki etika? Di mana para murid untuk menyambut kami? Dan Xing Qilong menanggapi, apa semua murid sekte Xiao Yao adalah sekelompok orang yang tidak memiliki sopan santun? Dan terlihat para murid sekte Xiao Yao yang dipimpin oleh Mo Kuan-Yan. Ia berkata, jika kalian ingin dihormati, maka berilah kabar sebelum datang, para tetua sedang tidak ada, kalian kembalilah dalam 10 hari, sampai jumpa. Mendengar itu Wu Hai langsung menyerang ke arah Mo Kuan-Yan sambil berkata, sombong, untuk apa kami memberi kabar ke sekte Xiao Yao sebelum datang? Tunggu sampai aku menangkapmu dan akan kuajari kau sopan santun. Namun pukulannya ditahan oleh Han Gong. Lalu ia melanjutkan pukulannya dengan tangan satunya, kamu baru saja menerobos kerana surga, berani sekali menahan pukulanku, siapa yang memberimu keberanian? Dan Han Gong juga melanjutkan serangannya, yang mengakibatkan benturan kekuatan, namun terlihat Han Gong yang sedikit tertekan oleh serangan Wu Hai, ia berkata, bajingan kecil yang sombong. Di mana mastermu? Mungkinkah dia sembunyi seperti orang idiot? Mendengar Wu Hai mengejek masternya, sontak membuat Han Gong marah dan ia meningkatkan serangan pukulannya. Hingga membuat Wu Hai terlempar ke belakang. Lalu Han Gong berkata, mulutmu tidak pantas menyebut nama senior Gu. Melihat Wu Hai dikalahkan Han Gong dalam adu pukulan, Chang Yun dan Xing Qiong seketika terkejut. Dalam hatinya mereka berkata, itu adalah Dao Surgawi. Dan Wu Hai yang terpental hingga batuk darah, ia berkata, kamu menerobos kerana kaisar manusia? Dan ada seorang murid yang bertanya, saudara Han, apa kau baik-baik saja? Han Gong juga terkejut karena ia menerobos hanya dengan beradu pukulan, ia berkata dalam hatinya, aku hanya mengikuti apa yang diajarkan senior Gu pada kami untuk menyerang dengan seluruh kekuatan, dan aku tiba-tiba menerobos lagi. Cheng Yun dan Xing Qiong mencoba melarikan diri, namun mereka dihentikan oleh Mo Kuan-Yan dan para murid sekte Xiao Yao, yang memancarkan aura keemasan, siapa yang mengizinkanmu untuk pergi? Melihat itu mereka seketika terkejut dan berkata dalam hatinya, itu aura Dao Surgawi. Menurut legenda, Dao Surgawi hanya bisa diperoleh oleh petarung yang memiliki kualifikasi untuk memasuki alam atas. Meskipun sekte Xiao Yao memiliki kitab suci kaisar. Tapi mengapa ada begitu banyak dari mereka yang memancarkan Dao Surgawi secara bersamaan? Mereka buru-buru menunduk dan berkata, selamat, kami kemari untuk mengucapkan selamat atas terobosan kalian. Mo Kuan-Yan menanggapi dengan aura membunuh dan berkata, tidak perlu mengucapkan selamat tetua. Melihat itu membuat mereka ketakutan dan berkata dalam hatinya, sejak kapan sekte Xiao Yao begitu menakutkan, dan tak lama setelah itu terdengar suara teriakan kesakitan dari dalam sekte. Setelah membunuh tetua dari tiga sekte, Mo Kuan-Yan dan Han Gong pergi menemui Gu Xuanchen yang sedang berkultivasi, lalu mereka berkata, senior, kita telah membunuh 3 orang itu sesuai dengan instruksi Anda? Gu Xuanchen pun bertanya, membunuh mereka? Kapan aku menginstruksikannya? Mo Kuan-Yan balik bertanya, apa kami salah mengerti perkataan senior Gu? Gu Xuanchen berkata, kamu begitu impulsif untuk membunuh orang, bagaimana jika kekuatan di belakang mereka datang untuk membalas? Meski tidak ada yang perlu ditakutkan, jika terus membuat onar hanya akan mengganggu kebersihan sekte Xiao Yao. Lupakan saja karena sudah terjadi, ayo cepat kalian berlatih.
Dan ia meminta Han Gong untuk lebih memperhatikan juniornya. Tetua Han, gadis Mo Kuanyan ini masih terlalu muda, dia tidak berpikir dulu sebelum bertindak, sebaiknya kau lebih memperhatikannya. Han Gong mengangguk, baik senior saya akan lebih memperhatikannya. Lalu mereka pergi keluar dan Mo Kuanyan bertanya, saudara, mungkinkah kita salah memahami instruksi senior Gu sebelumnya? Han Gong menjawab, tentu saja, apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan senior Gu barusan? Bagaimana jika kekuatan di belakang mereka datang untuk membalas? Mo Kuanyan kebingungan, maksudmu? Han Gong melanjutkan, jelas senior memperingatkan kita bahwa daripada mereka datang untuk membalas, lebih baik kita langsung menghancurkan 3 sekte agar tidak ada masalah di masa depan. Dan setelah beberapa hari terlihat Gu Xuanchen yang melakukan terobosan, ia berkata dalam hatinya, meskipun energi spiritual yang berada di kuil Lingyin tidak lagi cukup murni. Tetapi itu hampir tidak dapat membantuku menerobos ranah surga. Namun ia seketika terkejut, 9 cincin drum awan? Ini adalah sinyal bagi sekte Xiao Yao untuk memanggil seluruh anggota sekte ketika menghadapi bahaya. Mungkinkah ketiga sekte datang untuk menyerang? Dan Gu Xuanchen buru-buru pergi ke aula sekte Xiao Yao, dan mendapati di sepanjang jalan banyak murid yang terluka. Dan terlihat Han Gong yang terluka. Ia berkata, Senior Gu, dan di sampingnya terlihat tetua Chi Huo yang sedang mengobatinya. Ia berkata, apa kau senior yang terus dikatakan di mulut mereka? Mo Kuanyan menjawab, tetua Huo, ini senior Gu, jangan kasar. Chi Huo pun kesal dan berkata, mengapa aku harus sopan padanya? Jika dia memiliki kemampuan, mengapa dia membiarkan kalian menyerang 3 sekte? Mo Kuanyan kembali menjawab, perkataan senior Gu benar, itu karena kami yang tidak mampu, itu sebabnya kami terluka dengan memalukan. Gu Xuanchen menambahkan, itu benar-benar memalukan, sia-sia bagiku untuk mengajari kalian cara berlatih, tetapi pada akhirnya, kalian dihajar oleh sekte yang tidak populer ini? Mendengar itu sontak membuat tetua Chi Huo semakin marah, apa katamu? Dan Han Gong menenangkannya, tenang tetua Chi Huo, jangan impulsif. Lalu Gu Xuanchen menggerakkan tangannya, dan muncul cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh tubuh murid-murid yang terluka. Melihat itu Chi Huo berteriak, berhenti. Apa yang sedang kau lakukan? Gu Xuanchen menjawab, aku tidak ingin sesuatu terjadi pada mereka, makanya aku menyembuhkan mereka. Chi Huo pun kebingungan, dan terlihat para murid yang terluka berkata, aneh kenapa rasa sakit di badanku tiba-tiba menghilang? Aku juga. Dan Mo Kuanyan mengucapkan terima kasih senior Gu. Melihat itu sontak membuat Chi Huo terkejut dan berkata dalam hatinya. Untuk menyembuhkan begitu banyak orang, bahkan seorang alkemis tingkat tinggi harus bekerja tanpa henti selama 7 hari untuk membuat ramuan. Dia benar-benar dapat menyembuhkan hampir 100 orang sekaligus? Lalu ia buru-buru berlutut dan meminta maaf, saya Chi Huo terlalu berpandangan pendek dan tidak tahu bahwa senior memiliki kekuatan yang besar, jadi jika menyinggung, senior, mohon dimaafkan. Dalam hatinya ia berkata, sepertinya dia memang leluhur petapa sekte Xiao Yao yang baru keluar dari gunung. Mungkin dia diperintah tetua leluhur untuk membantu sekte, terima kasih tetua leluhur. Akhirnya sekte Xiao Yao kami selamat. Gu Xuanchen berkata, namamu Chi Huo? Mulai sekarang kamu dapat menjaga mereka untuk sementara waktu. Dan datang 2 orang murid yang terluka dan berkata, ini buruk orang-orang dari 3 sekte telah mencapai kaki gunung. Dan terlihat Mo Kuanyan yang memperlihatkan barang rampasan dari 3 sekte sambil berkata, Senior Gu, ini yang kita dapatkan dari merampok 3 sekte besar kali ini. Meskipun kami kalah, untungnya kami telah mencuri banyak senjata dan harta mereka, ini semua adalah pil tingkat tinggi, resep pil, senjata dan batu roh, senior terimalah ini dulu. Sebagian senjata akan ku bagikan ke para murid-murid lain untuk digunakan melawan para musuh. Sambil melihat ke arah meja Gu Xuanchen bertanya, aku ingat sekte ini memiliki sepotong besi hitam berusia puluhan ribu tahun,
dan gigi naga kuno yang digunakan sebagai hiasan meja, apa kalian membuangnya saat kalian berpindah tempat? Dan Chi Huo menjawab, semua barang-barang itu ditinggalkan oleh leluhur, dan semuanya disimpan di aula leluhur sekarang. Dalam hatinya ia berkata, besi kuno dan gigi naga digunakan sebagai hiasan meja? Sambil berjalan keluar, Gu Xuanchen meminta mereka untuk mengambilnya. Ambil itu, akan aku buatkan senjata yang layak untuk kalian. Dalam hatinya ia berkata, benar-benar mengambil gigi pecah dan besi busuk sebagai harta karun? Apa kau pikir aku ini sangat memalukan? Chi Huo memberitahu, tetapi sekarang para musuh sedang menyerang. Gu Xuanchen menjawab, itu benar, biarkan aku memberitahu mereka. Dengan ekspresi membunuh ia melanjutkan perkataannya, bahwa mereka sedang berurusan dengan orang yang salah. Di luar gerbang gunung, terlihat King Jianzi, penguasa sekte pedang Ling Yun dan para anggota sektenya yang sedang mengepung sekte Xiao Yao. Ia berkata, para anggota sekte Xiao Yao ini sembunyi di cangkang kura-kura mereka lagi, sungguh merepotkan. Dongfang Wuji, penguasa istana Wuji menanggapi. Bagaimanapun kami telah melaporkan masalah ini ke kultus api yang mengamuk. Kita hanya perlu menunggu di sini, pembawa pesan akan datang, dalam beberapa hari, mereka pasti tidak akan bisa kabur. Pemimpin pavilion Xingyu, Xiong Zaixing, juga membalas perkataannya, tetapi palu besiku sudah tidak sabar untuk menghajar para murid sekte Xiao Yao. Namun Gu Xuanchen tiba-tiba muncul di belakangnya sambil berkata, bagaimana mungkin seekor anjing berani menggonggong di wilayah sekte Xiao Yao? Mereka bertiga seketika terkejut, siapa itu? Lalu Gu Xuanchen langsung memukul perut Xiong Zaixing hingga membuat dia terpental dan terbaring tak berdaya seketika. Setelah itu ia mendekati Xiong Zaixing yang terkapar di tanah, dan ia duduk di atas tubuhnya sambil berkata, kau terlalu melebih-lebihkan kekuatanmu. Namun di belakangnya terlihat, King Jianzi yang menyerang ke arah Gu Xuanchen dengan pedangnya sambil berkata, bajingan kecil, akan kubunuh kau. Namun pedang tersebut seketika patah ketika bertabrakan dengan aura Gu Xuanchen. Lalu Gu Xuanchen berpindah di belakangnya dan berkata, di usiamu, aku akan memberi kesempatan untuk memilih. King Jianzi seketika terkejut. Dongfeng Wuji yang melihat dari jauh juga terkejut. Dengan ekspresi membunuh ia melanjutkan perkataannya. Kaki mana yang akan masuk ke sekte Xiao Yao? Lalu ia mematahkan kakinya. Tangan mana yang akan membunuh keturunan muridku? Lalu ia mematahkan tangannya, dan mata mana yang berani meremehkan sekte Xiao Yao?